Ini teman-teman sekalian, kita karena sudah terlanjur ada pembicaraan mengenai Ashabul Kahfi, terus mengenai Sunan Kalijogo, kita harus bisa menemukan garisnya. Muga-muga ning Indonesia iki ra perlu ana Ashabul Kahfi, ra perlu ana Gua Kahfi, artinya urip ini baik-baik sehingga orang tidak perlu bersembunyi, orang tidak perlu melarikan diri, membuat skoci-skoci atau melakukan alienasi supaya tidak terkontaminasi oleh keadaan yang mainstream. Mudah-mudahan Sleman juga tidak ada masalah seperti itu sehingga tidak perlu ada Gua Kahfi di Sleman. Secara nasional masih butuh banyak gua-gua kahfi. Sebenarnya sejak lama kalau ngomong Sunan Kalijogo yang beliau ciptakan adalah jangan sampai menjaga jangan sampai ada gua kahfi. Supaya ora perlu ana wong sing wedi, ora perlu ana wong sing melarikan diri gitu loh. Selama ini Sunan Kalijogo itu dikenal sebagai orang yang berdakwah dengan kebudayaan gitu ya. Itu cuma 15% dari tugas beliau. Tugas utama beliau itu justru adalah ikut menata peralihan-peralihan keadaan di dalam negara. Jadi yang mengatur peralihan transformasi dari Mojopahit ke Demak, dari Demak ke Pajang, kemudian yang dia agak lolos itu dari Pajang ke, yang dia agak sudah terlalu sepuh itu dari Pajang ke Mataram. Jadi kalau memang Sunan Kalijogo harus ada sekarang, harap diketahui bahwa Sunan Kalijogo peran utamanya itu adalah peran penataan politik. Karena Mojopahit itu dulu kan Hindu Buddha, dadi siji. Terus mergono lumpur di daerah Mojokerto, daerah di desa Canggu sumbernya, ekonomi Mojopahit hancur, maka Sunan Kalijogo disuruh oleh Wali Songo yang lain untuk menyiapkan transformasi perpindahan bedol negoro dari Trowulan ke Gelagahwangi. Gelagahwangi itu daerah Demak sekarang. Yang diajak adalah salah satu juniornya namanya Sunan Kudus, karena Sunan Kudus ini bapaknya yaitu Sunan Kudus dibunuh oleh pangapnya atau panglima perangnya Mojopahit. Tapi justru datang ke Mojopahit, Sunan Kudus ini disuruh Sunan Kalijogo untuk menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan bapak saya dibunuh asalkan kita bersama-sama membangun negara untuk kesejahteraan rakyat. Maka terjadi bedol desa dan seterusnya. Jadi nek arep mempelajari Sunan Kalijogo ayo tenanan, itu maksud saya ora arep cerita dawa. Yang harus Anda perhatikan ketika keraton melansing mushaf keraton ya 2 tahun yang lalu apa setahun yang lalu? Setahun yang lalu lah kira-kira, itu datang raja-raja dan sultan-sultan. Harap Anda tahu ya di Indonesia ini ada sekitar 240 kesultanan dan kerajaan. Masih banyak loh mas ya. Dan ada yang dihimpun oleh Keraton Solo, ada yang dihimpun oleh Keraton Jogja. Waktu itu yang dihimpun Keraton Jogja berkumpul di sana, dan karena saya sama Kiai Kanjeng harus ada di acara itu, saya nekat menyatakan sambil mushaf keraton ini diresmikan, kita menyatakan bahwa mulai malam hari ini tidak ada lagi hubungan antara keraton-keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Tak delok Kanjeng ngarsa dalem piye kira-kira reaksine? Jebul ora apa-apa dek, asip nek ngono berarti pernyataan Panembahan wis bener iki. Loh, kok Sunan Kali kok Nyai Roro Kidul apa sik to? Kowe aja nesu sik, kowe aja ngenyek sik. Jadi dari Hindu Buddha kekuasaan politik beralih ke Wali Songo. Jadi dari setting Hindu Buddha beralih ke setting Islam. Wali Songo ini berlangsung sampai Pajang. Setelah dari Pajang pindah menjadi Mataram, Wali Songo tidak dipakai lagi, ganti spiritualitas Nyai Roro Kidul. Dan Raja Jawa Solo Jogja sejak zaman Panembahan Senopati sampai sekarang itu masih terkait dengan Nyai Roro Kidul. Ini kita harus serius mas, 2014 ini kalau terjadi biasa-biasa saja seperti kemarin terus tidak ada perubahan apa-apa, mesake anakmu, mesake adik-adikmu sok-sok, harus ada perubahan yang mendasar, tidak bisa diteruskan seperti ini. Meskipun keadaan kayak apapun di Indonesia, asal komunitas-komunitas dan jamaah-jamaah masjid tetap stabil kayak ini, maka sesungguhnya kedepannya juga tetap tidak ada masalah. Terserah mau Diknas merubah kurikulum 10 kali lagi monggo, sing penting ada komunitas masjid di mana anak-anak kita terdidik juga di masjid untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah dan Rasulullah. Jadi masjid ini sangat penting.
sangat penting, luar biasa. Dan di mana-mana masjid berdiri. Saya sama Kiai Kanjeng keliling Belanda itu salah satu beberapa masjid yang kami datangi itu adalah masjid yang masih berbentuk sinagog. Tadi kini ki sembayang ngarepe iki ana lambang-lambang Yahudi kae lho, isih urung dicopot kae lho. Dilalah lambang Yahudi ki Jawa gitu loh. Jadi Yahudi itu nek Anda sholat di sinagog itu ukir-ukirannya ukiran Jepara. Iki jane wong Yahudi ki sapa tak pikir-pikir. Terus saya kan berteman akrab dengan pimpinan Yahudi Eropa, si Sutendorf itu sininya kok pecinya itu, peci Yahudinya itu ukir-ukirannya Jawa Utara. Jadi kae ketoke pancen kayak turunan Nabi Ishak. Berarti turunan Nabi Ibrahim. Mongko Nabi Ibrahim putune wong Jawa gitu loh. Ketoke ngono kita kira. Nah, mergo nek wong Jawa iki laire saka Nabi Nuh mbiyen. Saka Jafet sak pengisor gitu. Nek iki nek dibantah ya ora iso, dibenerke ya ora iso. Ning pokoke kudu kok pikir iki aja njur kabeh kudu Arab, jare sapa kabeh kudu Arab. Nek Gusti Allah ngongkon Arab ya Arab, Gusti Allah ngongkon ora Arab ya ora Arab, ora mesti, ora padha gitu loh. Wong Arab sing ndi kuwi ya ora cetha gitu loh. Saya mohon maaf karena saya ganggu banyak hal dalam pikiran Anda. Supaya apa? Supaya kita ini punya kecenderungan untuk memperluas diri. Ojo sidik nyalahke, nyalahke sidik ngamke gitu loh. Dan nek dikafirke wong, dibedake wong ya rasa nesu ngono lho, Bu. Ya Bu ya. Aku nek dikafirke wong ki langsung tak parani matur nuwun jenenge seneng telat ngertine aku kafir lagi ngerti saiki. Wis ket mbiyen aku iki ngono kuwi aku telat jenengan iku wah jan wis. Ora apa-apa di ana iki kafir njur dadi kafir ngono apa? Ora no. Kowe kafir apa ora kafir Gusti Allah dewan jurine kok. Kan begitu. Jadi enggak apa-apa dijelek-jelek dan semua nabi semua rasul itu ora ana sing ngaku muslim, aku ini seorang soleh. Ana wong ngono kuwi. Saudara-saudara saya sebagai ustadz yang soleh. Ana ustadz ngono kuwi. Ana entuk ustadz ngono kuwi. Saya sebagai seorang muslim yang penuh amal soleh di dalam hidup saya entuk ngomong ngono kuwi. Yang ada adalah semua nabi dan rasul selalu menyebut dirinya zalim. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Doa Nabi Adam, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri kan gitu Bu. Nabi Yunus yang ngono bareng wis putus asa ngene karo Gusti Allah dilebokke guwa sing jenenge weteng iwak. Terus pengap di situ terus beliau berwirid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dadi nek utangmu akeh wiritan kuwi wae. Apa meneh to kan itu kan pengap to, utang akeh lak pengap. Harus wiritane kuwi wae. Perkara tetep ora iso nyaur utang ya ora apa-apa wiritan terus. Wong kowe iki istighosah ping bola-bali ya urung karuan kabul lah ya jan potonganmu kaya ngono kuwi ya. Kabul dan tidak kabul terserah Allah kan. Rumusnya terserah Allah. Allah tuh mau ngasih fadilah ke siapa monggo. Nganut kita. Ana wong jane ora potongan malah dikei rezeki oke banget ngono kae. Kene iki wis salat wis sembarang ning alot ekonomine ya ana ta Mas? Ya ora apa-apa terserah Allah kok repot. Kekayaan adalah keridhaan kepada Allah. Itu yang terkaya. Orang yang terkaya adalah orang yang ikhlas kepada apapun saja yang dikehendaki Allah atas dirinya. Itulah kekayaan yang sejati. Ngono kuwi dienggo wong melarat kudu diomongke ngono kuwi. Jenesu ya. Gitu Bapak sekalian. Ada yang mau tanya jawab enggak ini? Bangun aku ngomel terus kaya ngendi sing ora karu-karuan. Karepku serius pengajian pakai teori-teori ini janjane yo wong ning atimu dhewe ya Quran, pikiranmu ki ya Quran. Quran kan ada 3 macam toh, ada Quran alam semesta, fil afaq, Quran dirimu sendiri, wa fi anfusikum, terus baru Quran yang disebut Bapak Ketua Majelis Ulama yaitu Quran lafat-lafat Allah, karya Allah, redakturnya juga Allah. Ngerti toh? Jadi Quran itu idenya Allah, redaksinya Allah,
penulisnya Allah, pencipta kalimatnya ya Allah langsung. Nek hadis redaksinya Muhammad, kalimatnya Muhammad. Nek hadis qudsi idenya Allah, penulisnya Muhammad. Hadis qudsi kan gitu, ada kerjasama seperti itu. Banyak kitab-kitab lain yang disebut kitab suci padahal itu cuma rawahu saja, bukan lafadznya Allah, tapi tidak perlu kita omongkan lah di sini. Mesake gitu. Ada tanya jawab Bu, Bapak-bapak? Bid'ah itu pokoknya menurut saya, kalau Pak Kiai nanti melihat saya salah tolong dibenahi. Bid'ah itu menurut saya berlaku dalam ibadah mahdhoh. Jadi ada dua macam ibadah Bu, ibadah mahdhoh, ibadah muamalah. Atau ibadah mahdhoh itu rukun Islam, ibadah primer yang Allah suruh. Jadi ibadah mahdhoh itu Allah suruh untuk kita lakukan. Kalau ibadah muamalah itu ide kita untuk mengabdi kepada Allah. Itu bukan, itu anjuran Allah salah satunya, tapi itu ide kita, kayak selawatan, itu ide. Selawatan yang baku itu innallaha malaikatu yusholluna ala nabi, perintah Allah. Tapi menciptakan syair-syair selawat seperti burdah, kasidah berjanji, itu ide manusia. Itu namanya ibadah muamalah. Kalau dilihat Qur'annya Bu, ayat-ayat mengenai rukun Islam itu atau ibadah mahdhoh sekitar 3,5%. Kalau yang selebihnya 96,5% itu ayat-ayat mengenai ibadah muamalah, bernegara, dadi warga negara, marung, ya toh, Malioboro. Wis ngerti toh manane Malioboro sak piturute? Itu 96,5%. Kalau yang disebut bid'ah itu kan segala sesuatu yang Rasulullah tidak mengajarkan, tidak menganjurkan dan tidak memerintahkan dan tidak melakukan, maka jangan lakukan di dalam wilayah ibadah mahdhoh. Jadi sholat ya kudu kaya ngono kuwi, aja ditambah aja dikurangi, aja mentang-mentang kowe karate banireng njur sembayangi ora trimo nek ming 2 rakaat edan po subuh 2 rakaat aku nek ora 20 rakaat ora puasa aku bid'ah. Gitu Bu ya. Adzan nganggo keyboard niku bid'ah. Ngimami nganggo biola. Anak ngimami njur trimo SMS ki aku isih bingung. Ana kuwi imam trimo SMS kuwi. Ning Jeddah niku malah kula niku. Ora ning Jeddah niku ning ana masjid ning mall iki Jumu'ane sing ngimami karo trimo SMS iki bingung tenan aku. Ki fikihe piye iki ya jan tenan bingung aku. Maliki yaumiddin ya kana budu ya kana stain. Ngene deh. Intinya siratal mustaqim, aduh mati aku wis. Aku sosok bingung nek karo imam-imam sing ngono kuwi. Jadi selama 3 rakaat salat maghrib saya tidak ingat Allah sedetik pun. Tapi kelingan Allah imame kaya ngono. Lah lho. Kukur. Jadi aku ora kelingan Allah. Saya ndak ingat Allah. Jadi terus saya ketika tahiyat akhir aku merasa iki ora batal salatku iki. Wong aku ora kerangan Gusti Allah bingung karo nyalake imame. Terus aku batin, ya Allah, saya mohon izin, saya minta maaf, ini sholat saya kayaknya ndak sah. Jadi setelah saya ikut salam sama beliau ini, nanti saya akan pindah musola, terus saya akan wudhu lagi, akan sholat lagi. Nah aku menekat ke Allah, terus assalamualaikum ngene iki njur. Sadurunge aku ngadegi kiyaine sing imam iki menoleh. Gusti Allah gak rewel kok. Melayu aku Mas. Wah, roh nek aku rewel ya. Mate aku melayu wis aku wis. Pun iki Sunan Kalijaga ya ngono wis. Ngono kuwi Mas. Jadi hidup itu begitu luasnya Mas ya. Oke. Ki mau ngomong apa kok tekan kene mau? Mahdhoh muamalah cetha Bu. Jadi Rasulullah kan ra nggo peci to Bu. Ora ana critane Rasulullah nggo peci. Nang salon, ora tau Rasulullah nang salon. Dadi jenengan nang salon entuk ora? Entuk, mergo dudu ibadah mahdhoh dan tidak melanggar syariat Islam. Mosok potong rambut melanggar syariat Islam. Gitu loh. Nggawe parpol, ya ora apa-apa nek jan parpol ki apik, ya ora apa-apa Kanjeng Nabi ora tau nggawe parpol. Ya ora apa-apa kowe nggawe klub bal-balan. PSS, klub Vespa. Apa wis ngopo wis? Apa wae? BBM-an ora apa-apa. Apa ndur
Quran jadi bukan Quran mergo sekarang jadi software di internet ngono kuwi. Njur nek kuwi dudu Quran, nek sing Quran sing kuwi mushaf kuwi. Quran itu ya tidak ada bentuknya, Quran itu lafadz Allah terus ditulis dengan huruf. Nah yang kita lihat itu kan tulisan hurufnya bukan Qurannya, Qurannya yang diantarkan oleh huruf itu, ngerti ya Mas? Cetok ya? Jadi beda Quran dengan mushaf. Yang kita pegang, yang kita baca itu mushaf. Kertasnya bikinan Cina, cetakannya biasanya juga Cina. Jadi si nyetak Quran ini mayoritas bukan orang Islam. Kue ya entuk menghormati Quran kok bopong ngene iki, kok sunggi apik ta kuwi. Ning gagasannya aja keliru, kuwi sing kok sunggi itu lafadz Allah dudu barange kuwi. Nek barange kuwi gawenane Cina. Qurannya adalah yang diantarkan oleh, sama dengan puisi itu loh Mas. Puisi itu bukan kata-katanya, itu yang diantarkan oleh kata-katanya terus nggih. Jadi misalnya ibu dilamar oleh suami dulu dengan mahar emas 0,5 kilogram umpamanya, mergo sugih banget mbu ngerampok ning ndi ya ora ngerti ya toh. Nah, apakah emas itu cintanya ataukah dia yang mengantarkan cintanya? Jadi kan ono bedane to sing nyeterke karo sing diterke. Nah, gitu teman sekalian. Jadi ibadah mahdhah, ibadah ma'alah itu cetha. Kalau bid'ah itu ada di wilayah ibadah mahdhah. Dadi kowe dangdutan ora apa, angger orang ganggu sapa-sapa ora melanggar syariat Islam. Kowe selawatan apa meneh wong kowe tresno karo Gusti Allah. Sing ora entuk ki selawatan tidak pada tempatnya, wiritan tidak pada tempatnya. Ngomong bener tapi tidak pada tempatnya. Ana wong lara ning rumah sakit kok parani. Oh iki ketoke mung gari 2 dina kowe iki. Iki penyakitmu soalnya 1 dari 10 penyakit yang berbahaya di dunia, insya Allah ya. Serong dino siap-siap ya. Ah, itu bener Mas, secara medis itu bener. Ning ora ape nek ngomongke jadi bener kudu apik, apik kudu indah nek iso. Indah ya kudu bener, kudu apik. Jadi telu iki kudu gabung dadi siji. Ora entuk indah tok, ning ora bener. Dadi ana penari ning Purna Budaya kuno iki tuku ndok 5.000 lebokke drem. Njur dhek mlebu drem. Juat. Ndoke pecah kabeh, njur dhek slup nang dhuwur ndok kene ngene iki. Njur metu drem. Terus tos terus ana sorot lampu berwarna indah luar biasa. Ning aku kandha ki aja kok baleni ya. Kene kok baleni kuwi kae mangan ndok urung karuan seminggu pisang ndok kok idak-idaki. Jadi banyak orang melakukan keindahan tapi tidak benar. Banyak orang melakukan kebenaran tidak baik. Ono ibu-ibu ditakoni anak, ibu saya dulu umur 2 tahun, bu saya dulu dari mana toh keluarnya? Saya dulu loh waktu lahir itu dari mana? Terus ibunya jujur, sok gini loh nak, ora entuk bu, kudu ngapusi bu. Nah ibuku biyen sik kelek, ngono kuwi. Aja njur jujur. Jadi kebohongan itu pada saatnya penting. Iya penting kebohongan itu. Ana wong lara insya Allah ya, insya Allah Allahumma yasfi insya Allah segera beres ngono. Jane wis nek arep mati kuwi. Nek miturut hitungan kedokteran iki aja kok omongke. Nah, urip ki amba ngono kuwi. Nurholis Majid ngerti? Itu ketika mau meninggal itu ada orang alim datang 3 orang pakai putih-putih terus ngomong ngene iki. Cak Nur sakit ini, duduk malaikat, Cak Solo. Cak Nur ini memang harus bertobat. Ngono ya. Cak Nur itu dosanya sama Allah banyak sekali, harus taubatan nasuha baru bisa sembuh. Nek kowe sing lara kok apake wong ngomong ngono kuwi? Tak tendang nek aku.